Shalom kekasih Tuhan, berikut ini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman bagi jemaat yang akan menabur persembahan bisa melalui rekening BCA 8980578578 atas nama GBI Rock Jajak. Jadi kekasih Tuhan yang mau menabur, yang mau memberikan persembahan, persepuluhan, dan pengucapan syukur dapat melalui rekening BCA 8980578578 atas nama GBI Rock Jajak. Dan bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa bisa menghubungi Tuhan memberkati. Welcome home, welcome to Rock Jajak. Mari kita menyempatkan diri untuk datang beribadah kepada Tuhan dengan hati penuh syukur, hati penuh sukacita. Dan waktu kita beribadah, kita tetap menjaga protokol kesehatan seperti anjuran pemerintah. Dan ketika kita melakukan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, sebenarnya kita juga menaati aturan dari Tuhan. Mari kita tetap jaga kesehatan, dimanapun kita berada, baik di rumah maupun di tempat kita beribadah, tetap jaga hati, tetap bersyukur, tetap bersukacita, sebab sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you. Shalom warga kerajaan, memasuki bulan yang baru dengan tema mature atau maturity, kedewasaan. Apa membedakan anak kecil dengan orang dewasa? Ya, kalau hari raya Imlek biasanya jelas sekali yang memberi angpau atau hungpau itu adalah orang yang sudah menikah, artinya orang dewasa. Dan yang menerima itu anak-anak, ya, termasuk mereka yang belum menikah. Jadi pada saat zaman itu kan enggak banyak orang yang menikah pada usia yang lebih terlalu matang ya. Tapi gambarannya anak-anak itu kan mementingkan diri sendiri, minta dilayani ya. Jadi kata pertama setiap anak kecil adalah I. Kata kedua adalah my. Pokoknya enggak boleh sentuh mainannya, makanannya dan sebagainya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita lihat Kisah Rasul pasal 6. Ada 7
pemuda yang dipilih dari belasan ribu jemaat. Saya beri nama Magnificent Seven. Magnificent Seven ini semuanya itu liwat saringan. Tidak gampang-gampang saudaraku menjadi diaken, diakonos, pelayan. Itu harus ada syaratnya. Ternyata harus apa? Terkenal baik. Honest report. Rupanya saudaraku ukurannya adalah pengelolaan keuangan. Kenapa banyak orang itu ya Kristen, hidup benar, ya, menyerahkan persepuluhan, memberikan persembahan, tetapi dalam keadaan kacau balau keuangannya. Kenapa? Tidak cakap mengelola. Mereka itu bukan cuma terkenal karakternya, tetapi juga ability-nya. Karena ada tugas. Tugasnya apa? Memberi makan janda-janda tua yang berbahasa Yunani. Mengurus oma-oma, mak-mak tidak gampang, saudaraku. It takes compassion. Memerlukan yaitu belas kasihan. Ya, istri saya pernah berkata, kalau ada fans kamu tuh oma-oma katanya. Dia senang. Bukan nona-nona saudaraku, tapi oma-oma. Saya cinta ibu saya, jadi dengan emak-emak itu ya saya senang bergaul dengan mereka. Dan 7 orang ini mereka penuh dengan Roh Kudus. Untuk orang bisa dipercaya harus penuh Roh Kudus kan? Sebab Roh Kudus itu roh kebenaran. Dan Roh Kudus itu yang membuat kita bisa jadi dewasa di dalam Dia ya. Jadi kedewasaan itu kan dikatakan oleh pria sejati, pilihan, bukan karena jumlahnya umur. Ya, keputusan kita. Dan juga penuh dengan hikmat. Saudara, baik aja nggak cukup. Ada banyak kita membentukkan karakter, tetapi ability juga penting, saudara ya. Saya masih ingat Bapak Pendeta Yakub Nahway mengajar kita ya. Mesti punya hati, punya kepala, dan punya waktu katanya. Betul sekali Pak. Sekarang saya bersama Tuhan ya. Punya hati, tapi punya kepala. Dan memberi waktunya. Saudara, 7 orang ini bisa saja berkata, itu bukan urusan saya. Saya pokoknya memberi persembahan sudah cukup. Tidak, mereka mengabdi. Dan apa akibatnya? Mereka dipakai Tuhan luar biasa. Jadilah salah satu dari The Magnificent Seven ini. Terkenal baik, honest report, penuh Roh Kudus dan penuh hikmat. Dan apa yang terjadi? Pelipat gandaan jemaat secara luar biasa. Bahkan para pemimpin orang Yahudi, dalam hal ini imam-imam mereka, menyerahkan diri dan menjadi percaya. Biar itu terjadi dimanapun firman Tuhan ini didengar. Become one of the Magnificent Seven. God bless you. Amin. Haleluya, kekasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Kingdom Message. Saat ini saya sedang berada di Mimpi Resort Menjangan di Bali Barat. Tema Agustus 2021 adalah mature, dewasa. Dalam Efesus 4 ayat 13 dikatakan demikian, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan akan anak Allah, yaitu manusia dewasa, menurut ukuran tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dengan demikian kita semua menjadi satu oleh iman yang sama dan pengertian yang sama mengenai anak Allah. Efesus 4 ayat yang ke-13 dalam versi NET Bible dikatakan, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, a mature person, attaining to the measure of Christ, full stature. Saudara yang dikasih Tuhan, soal menjadi dewasa bukan karena usia. Dewasa itu karena pengenalan akan Tuhan yang benar. Dewasa karena kita memiliki hikmat Tuhan yang benar. Dan mari kita bergaul dengan Tuhan. Lewat proses demi proses yang kita alami, kita menjadi orang yang didewasakan oleh Tuhan. Dan mari kita belajar, saat kita mengalami proses menuju pendewasaan, tetaplah kuat di dalam Tuhan.
tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan. Jangan goyah, tetapi makin hari makin kokoh, makin teguh kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadilah pribadi yang percaya kepada Tuhan dan dipercaya oleh Tuhan dan menjadi orang kepercayaannya Tuhan. Menjadi dewasa, sekali lagi, bukan soal usia, tetapi berbicara juga mengenai tanggung jawab. Jadilah pribadi yang dewasa, haleluya, tetap kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, mari saat ini kita datang kepada Tuhan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Efesus 5 ayat yang ke-19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Amin. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus, atas segala kasih setiamu, anugerahmu Tuhan, kalau Engkau masih izinkan kami untuk beribadah kepadamu. Mari Tuhan Yesus, Engkau layakkan setiap kami, Engkau kuduskan seluruh hidup kami Tuhan, sehingga setiap persembahan kami Tuhan, boleh berkenan di hatimu Bapa. Biarlah pengurapan-Mu turun atas kami, memenuhi seluruh hidup kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dialah Yesus yang sudah menyelamatkan setiap hidup kita. Tiada janji seperti yang ada di dalam Yesus. Janjinya iya dan amin bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu.
bersorak bagi Engkau Tuhan. Engkau Raja segala raja, Engkau yang layak kami tinggikan. Amin. Haleluya. Kasih Allah tidak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Si Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, selamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Oleh darah Yesus, kita telah ditebus. Kuasa salib Tuhan memulihkan setiap kita. Haleluya. Yesus. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima. Kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh
Dalam kekasih Tuhan, kita siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur kami sudah masuk di bulan Agustus. Dan dari bulan demi bulan kami sudah dipimpin Tuhan, ditolong Tuhan. Oleh sebab itu kami minta ya Tuhan, firman-Mu menguatkan kami, meneguhkan kami, memampukan kami, mendewasakan kami untuk melewati proses-proses kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, kekasih Tuhan, saya mau sharing tentang dewasa di dalam Kristus. Kita bisa dewasa karena usia bertambah, lalu orang berkata, dia sudah dewasa, dia sudah layak untuk menikah. Itu dewasa secara usia. Tetapi kedewasaan yang sejati bukan masalah usia. Ada banyak orang muda sudah terlihat dewasa dalam pemikirannya, dalam keputusan demi keputusan yang dia lakukan. Namun ada pula orang yang sudah berambut putih, usianya lanjut tetapi sikapnya, perilakunya kekanak-kanakan. Saudara, kita belajar dari satu ayat firman Tuhan yang terambil dari Efesus 4 ayat yang ke-13. Dikatakan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Di sini dikatakan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Berarti ada lewat proses. Dikatakan sampai, berarti ada sebuah perjalanan kehidupan. Sampai kita semua telah mencapai, berarti menuju sesuatu. Berarti kita sedang dalam proses kehidupan mencapai
yang namanya kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Dan dilanjutkan dengan kata kedewasaan penuh. Ini yang akan saya sampaikan buat saudara. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi standar di sini bicara tentang Kristus. Bicara tentang Kristus yaitu Yesus Kristus. Nah saudara, dalam bahasa Inggris, English Standard Version dikatakan sampai, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Dalam bahasa Indonesianya, terjemahannya hampir sama. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan. Bahkan dalam bahasa Indonesia dikatakan pengetahuan yang benar. Sementara di dalam English Standard Version dikatakan knowledge. Bukan the knowledge, the truth knowledge, the right knowledge. Tetapi dikatakan hanya knowledge. Kemudian dikatakan to mature manhood. To the measure of the stature of the fullness of Christ. Sampai ukuran dari besarnya, tingginya, kepenuhan dari Kristus. Saudara, kita belajar mengenai pertumbuhan kehidupan. Tentu, kita semua ingin bertumbuh. Betul? Kita ingin bertumbuh. Dan kita jujur, kita nggak bisa bertumbuh sendiri. Kita butuh sarana supaya kita bertumbuh. Para pria ingin ototnya kelihatan besar, kekar. Sarananya apa? Harus mengangkat beban. Tentu, kita ingin punya otot jantung yang kuat. Sarananya apa? Latihan jalan pagi atau lari. Pertumbuhan kehidupan setiap orang tidak sama. Proses kehidupan setiap orang pun tidak sama. Kita ingin sukses, tapi seringkali nggak mau proses. Nah, itu yang salah. Pertumbuhan kehidupan yang kita alami, itu yang akan membawa kita kepada kedewasaan. Nah, kita masuk ke dalam satu hal, berbicara tentang mature, dewasa. Saudara yang dikasih Tuhan, kata dewasa dalam Merriam-Webster Dictionary, memiliki arti berdasarkan pertimbangan yang lambat dan penuh kehati-hatian. Orang dewasa tidak sembrono. Orang dewasa tidak terburu-buru. Orang dewasa tidak gegabah. Orang dewasa penuh pertimbangan. Biar dibilang pertimbangannya lambat. Penuh hati-hati, itu ciri orang dewasa. Telah menyelesaikan pertumbuhan dan perkembangan yang alamiah. Jadi ini bicara tentang proses. Dan saudara, saya ambil kesimpulan. Dewasa artinya bertumbuh dan berkembang menuju kesempurnaan dengan karakter, pola pikir, dan sikap yang matang. Nah, di sini saya akan sharing tentang karakter, pola pikir, dan sikap. 3 hal ini sangat penting di dalam kedewasaan kita. Dewasa di dalam Kristus. Sekali lagi, karakter, pola pikir, dan sikap yang matang. Jadi, yang namanya dewasa adalah bertumbuh dan berkembang menuju kesempurnaan dengan karakter, pola pikir, dan sikap yang matang. Karakternya matang, pola pikirnya matang, sikapnya juga matang. Itulah kedewasaan. Nah, kita mau belajar satu demi satu, saudara. Pertanyaannya begini, apakah Anda mau memiliki kedewasaan di dalam Kristus? Menjadi dewasa itu tujuan, tapi nggak semua orang mau dewasa. Karena banyak orang maunya instan. Instan sukses, Anda nggak akan dewasa. Maunya potong kompas, Anda nggak akan dewasa.
Bagaimana cara memiliki kedewasaan di dalam Kristus? Ini bicara mengenai proses. Dan saudara, kita juga mau belajar yang namanya memiliki karakter Kristus adalah hal yang sangat penting. Ini yang pertama yang kita pelajari. Pertanyaan saya, apa yang menjadi tujuan hidup Anda? Orang yang tidak punya tujuan hidup, dia akan bingung. Dan orang juga bingung melihat si bingung ini. Jadi kalau kita bingung, kita ini bikin orang lain bingung. Sampai pada akhirnya orang lain yang bingung melihat kehidupan kita, akhirnya meninggalkan kita. Masa bodoh dengan kita. Artinya, kita bertanggung jawab sendiri untuk tujuan hidup kita. Masing-masing kita punya tujuan hidup yang enggak sama. Apakah Anda ingin menjadi seperti Yesus Kristus? Oh, ada yang suka. Aku ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Pertanyaannya, apakah kita mampu menjadi seperti Yesus Kristus? Mampu. Seujung kuku saja kita belum mampu. Dengan kekuatan kita enggak mampu. Kita butuh Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau ini adalah kita menjadi diri kita apa adanya sesuai dengan rencananya. Sesuai dengan kehendaknya. Itu yang Tuhan mau dari diri kita. Jadi, tujuan Tuhan bukan sekedar menjadi seperti Kristus. Itu sangat baik. Itu goal yang luar biasa. Itu tujuan hidup yang luar biasa. Pertanyaannya adalah, apakah Anda mampu? Tetapi Tuhan mau kita menjadi diri kita apa adanya, seturut dengan rencana dan kehendaknya yang sempurna. Saudara, mari kita belajar memiliki karakter Kristus. Dan kita belajar lewat buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23, itu ada satu buah dengan 9 rasa. Dari kasih sampai penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan selanjutnya sampai kepada penguasaan diri. Itu satu buah, 9 rasa. Apakah kita semua bisa melakukan itu? Di dalam nama Yesus kita akan dimampukan melakukannya satu demi satu sepanjang umur kehidupan kita. Berarti kita memang belum sempurna, tetapi kita juga terus akan sedang disempurnakan. Kita bisa memiliki semua buah roh itu lewat proses kehidupan yang mengasah kita, membentuk kita, memproses kita sepanjang umur kehidupan kita. Jadi yang namanya kedewasaan tidak instan, tidak terjadi seketika, tetapi sepanjang umur hidup kita. Apakah saudara mau diproses Tuhan? Diproses Tuhan seumur hidup? Ini bagian kita. Saudara, memiliki karakter Kristus itu sangat penting. Mulailah berhenti menghakimi karakter orang lain. Orang itu jahat. Orang itu tidak bisa berubah. Itu kata saudara. Tapi kata Tuhan, aku mau beri kesempatan dia yang jahat untuk bertobat. Contohnya siapa? Saulus. Jadi siapa? Paulus. Dulu paling benci Tuhan Yesus, tetapi akhirnya paling cinta Tuhan Yesus. Semua yang aku punya, aku anggap sampah. Itu kata Rasul Paulus. Semua yang aku punya, aku anggap sia-sia. Aku sekarang berlari-lari kepada tujuan, yaitu Yesus Kristus. Itulah Rasul Paulus, dia dewasa. Waktu masih muda, dia masih pakai emosinya. Tetapi ketika dia dijamah Tuhan, diubah Tuhan, dia menjadi rasul yang hebat. Bahkan dia berani menyerahkan nyawanya demi perkembangan Injil sampai keliling Eropa. Saudara, kita harus mengembangkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Ini tanggung jawab kita. Saya selalu berdoa,
More of you and less of me. Tuhan itu lebih banyak dan biar aku makin sedikit. Artinya begini, biar Tuhan makin besar dalam kehidupan saya dan keakuan saya, ego saya makin kecil. Ini orang dewasa mau berkata demikian. Jadi saya bisa menilai ketika seseorang itu dewasa atau tidak. Contohnya, ya kalau sekarang sih nggak ada yang namanya acara pernikahan, lalu makan prasmanan, ambil masing-masing. Sekarang nggak ada, masa PPKM nggak ada. Yang ada sekarang ini kalau ada pernikahan ya, yang menikah ya menikah, nggak perlu banyak orang. Tapi di luar PPKM, kalau lagi acara makan rebutan, itu tandanya nggak dewasa. Artinya kita mulai belajar dari hal-hal yang kecil. Belajar memberi kesempatan buat orang lain. Belajar mendahulukan orang lain. Ketika haknya direbut nggak ngamuk, nggak marah, nggak kecewa. Belajar untuk mengampuni. Belajar untuk memberkati. Dan banyak hal yang lain. Itu yang akan mengembangkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Kekasih Tuhan, pertumbuhan dan perkembangan karakter adalah proses seumur hidup. Ini yang pertama. Yang kedua sekarang, memiliki pola pikir Kristus. Christ mindset. Kita bisa belajar. Saudara, karakter yang kita miliki akan memengaruhi pola pikir kita. Dari karakter masuk kepada pola pikir. Dan kita juga harus menjaga pertumbuhan dan perkembangan karakter. Terus jaga. Dengan siapa kita bergaul, kurang lebih demikianlah kita. Kalau hari-hari ini saudara kumpul dengan orang-orang yang lagi suka nonton Olimpiade 2020 yang di siaran langsungkan di 2021 gara-gara pandemi, harusnya tahun lalu di Tokyo 2020, tapi sekarang baru berlangsung di Tokyo di tahun 2021, tapi simbolnya tetap 2020, 2020. Pasti cerita, wah Indonesia dapat medali, angkat besi, aduh badmintonnya kalah. Wah, kalau kumpul akan cerita tentang olahraga. Kalau cocok akan ngomong-ngomong terus, ngobrol terus. Tapi kalau nggak cocok pasti cari teman yang cocok. Demikian itulah manusia. Saudara, kita ini bisa bertumbuh karakternya, bisa berkembang karakternya karena ada teman-teman di sekitar kita. Nggak bisa kita bertumbuh karakternya sendirian di kamar. Sendirian di kamar lalu bertumbuh, enggak. Menjaga pertumbuhan dan perkembangan karakter, membentuk pola pikir yang matang. Ada tes, ada masalah, ada tantangan, ada goncangan. Itu yang membuat kita ini harus mengambil keputusan. Kita harus mengambil keputusan yang cepat atau keputusan yang lambat. Kita harus pikir matang-matang atau biarkan saja. Saudara, ada banyak pertimbangan dalam kehidupan kita. Dan memiliki pola pikir Kristus berkembang lagi. Karena orang yang memiliki pola pikir Kristus, kita mau belajar, tidak mencari kesalahan dan kelemahan orang lain. Kalau kita suka mencari kesalahan dan kelemahan orang lain, saya yakin sekalipun dia sudah berambut putih, tetapi itulah kekanak-kanakan. Coba lihat anak-anak kita waktu mereka masih kecil. Kalau bertengkar, apa yang dikatakan? Dia yang salah, dia yang salah, dia yang salah. Tapi kalau orang dewasa mulai berkata, saya yang salah, bukan dia. Berani berkata, saya salah. Berani berkata, I am sorry.
Kadang-kadang kita ini juga belajar dari anak-anak kita. Kenapa? Anak-anak kita ditegur, kamu yang salah. Ayo kamu minta maaf. Tapi akhirnya jalan juga minta maaf. Anak-anak cepat bertengkar, tapi juga cepat mengampuni. Hari ini bertengkar, hari ini saling mengampuni, besok sudah rukun lagi, bermain lagi, bertengkar lagi, rame lagi. Tapi cepat. Nah, orang yang sudah bertambah usianya seringkali malu mengakui kesalahan. Harusnya bertambah usia, makin berhikmat, makin dewasa di dalam Tuhan. Orang yang memiliki pola pikir Kristus, belajar membenahi diri. Apa yang harus saya perbaiki? Apa yang harus saya ubah? Dan orang yang memiliki pola pikir Kristus mau bertumbuh dan berkembang menjadi dewasa. Kekasih Tuhan, ayo kita bertumbuh dan berkembang menjadi dewasa. Saya pesan hal yang sederhana. Kalau tadi buah roh itu 1 buah 9 rasa, mulai baca, pikirkan, dan lakukan Filipi 4 ayat 8 dan 9. Nanti saudara akan menemukan 8 hal. Pikirkan, 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 pikirkan. Lalu belajarlah melakukan. Kekasih Tuhan, kita lihat pola pikir yang salah menghasilkan sikap dan perilaku yang salah. Jadi mari Anda dan saya sama-sama belajar memiliki pola pikir Kristus. Pola pikir yang benar, maka kita memiliki sikap dan perilaku yang benar. Saudara yang dikasih Tuhan, memiliki sikap Kristus, ini yang ketiga. Sikap kita sangat ditentukan oleh karakter dan pola pikir kita. Berarti dari karakter, pola pikir, akhirnya menjadi sikap. Sikap yang dewasa ditentukan oleh karakter dan pola pikir. Dan dari kedewasaan ini, kita tahu, sangat ditentukan oleh sikap. Berarti dari karakter, dari pola pikir, kemudian sikap menghasilkan kedewasaan. Saudara, sikap kita akan menentukan kemana kita akan melangkah. Kalau sikapnya salah, tentu jalan hidupnya pun akan salah. Tapi sikap yang benar akan menuntun dia kepada jalan-jalan yang benar. Saudara yang kasih Tuhan, oleh sebab itu mari kita belajar. 1, fokus membangun sikap kita daripada mengurusi sikap orang lain. Sikap orang lain penting, tapi sikap kita ini adalah tanggung jawab pribadi kita. Mari urusi sikap kita. Dan mari kita juga belajar dari kegagalan orang yang bersikap salah dan negatif hidupnya. Jadi kita nggak ngurusi sikapnya orang lain yang salah, yang negatif, tapi kita belajar dari dia supaya kita tidak sama seperti dia. Itu namanya membenahi diri, mengurusi sikap sendiri. Juga kita belajar. Ayo, mari kita miliki sikap yang benar dan positif, yaitu sikap Kristus. Memiliki sikap Kristus, kita belajar dari firman terus. Ingat karakter, ingat pola pikir, akhirnya membentuk sikap. Itu yang membentuk kedewasaan. Saudara yang dikasih Tuhan, akhirnya dalam hal ini saya mau sampaikan, sikap dan keteladanan kita itu menular. Talenta kita tidak bisa kita tularkan.
kemampuan, kecakapan kita tidak bisa kita tularkan. Tetapi yang namanya sikap dan keteladanan hidup kita, itu bisa kita tularkan. Tanpa kita perlu menggurui, orang juga belajar dari hidup kita. Nah saudara, saya simpulkan bagaimana dewasa di dalam Kristus. Orang yang bersikap salah dan negatif seringkali gagal dalam menjalani panggilan hidup mereka. Pahami ini, supaya kita jangan sampai bersikap salah dan negatif. Ada banyak orang gak mau ditegur. Dia tegar tengkuk, sombong, tidak mau merendahkan diri, tidak mau berubah. Pasti akan gagal menjalani panggilan hidupnya. Sekalipun Tuhan sendiri yang memberi kesempatan, tapi kalau dia tidak mau, tidak akan ada perubahan. Orang yang bersikap benar dan positif akan mengerjakan dan mengembangkan serta menuntaskan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Jadi mari kita belajar punya sikap yang benar dan sikap yang positif. Saudara, jangan sampai kita punya sikap yang salah dan negatif, tapi punyailah sikap yang benar dan positif. Dewasa di dalam Kristus bisa saya simpulkan. Dia memiliki fokus untuk mengembangkan karakter, pola pikir, dan sikap Kristus. Dan pertanyaan saya pada akhirnya, maukah Anda menjadi dewasa di dalam Kristus? Kesimpulannya sederhana, orang yang dewasa dalam Kristus fokusnya mengembangkan karakter, pola pikir, dan sikap Kristus. Mau tidak mau, lewat peristiwa-peristiwa yang enak tidak enak, kita diproses yang membentuk karakter kita, pola pikir kita, dan sikap kita. Tuhan memberkati saudara, bertumbuhlah, berkembanglah, menjadilah dewasa di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba selesai menyampaikan berita firman-Mu. Namun, hamba berdoa, biarlah karakter kami ditempa. Pola pikir kami, pola pikir yang benar. Dan kami punya sikap yang benar. Kedewasaan di dalam Kristus lewat karakter, pola pikir, dan sikap Kristus yang ada dalam diri kami. Biarlah itu bertumbuh, berkembang. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur lewat proses kehidupan kami menjadi dewasa di dalam Kristus. Dalam nama Yesus, amin. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah dimanapun Anda berada, siapkan hati, siapkan diri masuk dalam perjamuan kudus, dan mari kita berdoa.
Bapa, dalam nama Yesus, kami menyadari kami bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Dan oleh karena kasih karunia Tuhan kami diselamatkan, ditebus, dan dipulihkan, diangkat menjadi anak, dan diutus menjadi duta besar kerajaan Allah di bumi ini. Oleh sebab itu, kami menyiapkan hati, pikiran, dan kehidupan kami masuk dalam perjamuan kudus dalam nama Yesus. Amin. Mari angkat roti tinggi di atas kepala. Supaya rasa hormat kita, syukur kita kepada Tuhan, dan mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur. Roti yang kami angkat ini adalah persekutuan kami dengan tubuh Kristus. Pada malam, waktu Yesus mengadakan perjamuan bersama para murid, Yesus mengambil roti, dan dia memecahkan, dan dia membagikan silih berganti kepada para murid. Seraya berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagimu. Makanlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti yang kita angkat ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman. Dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur tinggi. Sesudah makan, Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Dan dia berkata, inilah cawan pengampunan dosa buat semua umat manusia. Apakah saudara percaya bahwa cawan yang berisi anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Bukankah darah Kristus sudah menyucikan kita? Bukankah darah Yesus sudah menguduskan kita? Bukankah darah Yesus sudah menyembuhkan kita? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Ambil waktu sejenak untuk bersyukur, untuk berdoa, untuk merenungkan kebaikan Tuhan, karya Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Ya Tuhan, kami bersyukur, Engkau baik, Engkau setia, Engkau adil. Pertolongan-Mu selalu tepat waktu. Dan di saat ini, ketika kami masuk dalam perjamuan kudus, kami bersyukur kepadamu buat kesempatan bersekutu dengan-Mu Tuhan. Biar kami makin didewasakan lewat proses kehidupan yang ada. Makin kuat, makin sabar, makin teguh hatinya, makin semangat di dalam Tuhan, makin mengerti jalan-jalan Tuhan, dan mau mengikuti rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami masing-masing. Tolong kami Tuhan, untuk berjalan dalam rencana-Mu. Dalam nama Yesus, mampukan kami, dan biarlah setiap kami yang hari ini sedang sakit Tuhan menyembuhkan, yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, amin. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung-gunung laut bergelora mendengarkan
Mari kita mengakhiri ibadah kita di hari ini. Kita berdoa syafaat bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dari awal hingga akhir Tuhan menyertai, memberkati, mengurapi kami semua. Dan biarlah hari ini dan seterusnya Tuhan memimpin kehidupan kami. Tak lupa kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang sedang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan memberikan umur panjang, kesehatan yang prima, kekuatan, hikmat, pertolongan, dan lewat berbagai peristiwa Tuhan mendewasakan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang bekerja setiap hari dengan protokol kesehatan. Tuhan memberikan berkat-berkat khusus buat mereka semua. Dan kami juga berdoa, perlindungan-Mu ada pada mereka. Hari-hari ini para kekasih Tuhan yang sedang memiliki masalah kehidupan, yang sedang sakit, yang sedang menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat, Tuhan tolong, Tuhan jawab, Tuhan lawat mereka semua. Dan kami percaya Tuhan adalah sumber pertolongan yang terbaik. Tuhan adalah sumber solusi yang terbaik. Dan kami menyerahkan kehidupan anak-anak Tuhan ini untuk makin bergantung, makin berserah, makin menyerah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa buat bangsa negeri Indonesia. Dalam proses vaksinasi di berbagai daerah, kami berdoa biarlah vaksinasi yang ada di daerah-daerah diperlengkapi dengan vaksin yang datang dari Jakarta. Kami berdoa biarlah vaksin yang dikirim dari luar negeri segera dibuat, vaksin yang dapat segera didistribusikan ke daerah-daerah. Dan kami juga berdoa, biarlah negeri Indonesia cepat sembuh, cepat pulih dari COVID-19. Dan kami percaya perekonomian Indonesia pun akan bangkit. Tahun 2021 ini kami percaya Indonesia berangsur-angsur sembuh dan pulih kembali. Kami menyerahkan pula ya Tuhan, saudara-saudari kami yang tinggal di luar negeri. Tuhan melindungi, menyertai mereka, memberkati, menolong mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur buat anak-anak Tuhan yang menabur persembahan, yang mengembalikan persepuluhan. Tuhan sudah memberkati setiap anak-anak Tuhan ini dengan cara yang ajaib, dengan cara yang istimewa, dengan cara yang luar biasa. Dan tiba saatnya kami mengangkat kedua belah tangan kami ya Tuhan. Turunkan segala berkat-Mu yang terbaik. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus yang sudah menerima berkat Tuhan, katakan bersama, amin. Kita berjumpa kembali dalam ibadah-ibadah berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati saudara.